Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratus Zahro dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, di sini saya akan menjelaskan analisis konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Secara etimologis, philos berarti cinta atau loving, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom, atau kepahaman yang mendalam. Istilah filsafat juga merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Secara terminologi, Herodotus mengemukakan 5 pengertian mengenai filsafat. Pertama, filsafat adalah kumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasan serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Pengertian pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah Al-Syaibani mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak. Pengertian filsafat pendidikan Islam yang pertama, berpikir secara mendalam, sistematik, radikal untuk perubahan yang lebih baik yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam menurut Profesor Muhammad Atiyah Al-Abroshy. Yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang ketiga, menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran dan memuaskan untuk mengetahui dan mengkaji ilmu tidak hanya sebagai ilmu. Yang keempat, menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi teknis dan perusahaan tertentu, di samping memelihara dari segi kerohanian dan keagamaan. Yang kelima, persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan dari segi-segi kemanfaatan. Objek filsafat pendidikan Islam. Objek filsafat pendidikan Islam di dalam buku Toto Soeharto dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, objek material filsafat pendidikan Islam, yaitu segala sesuatu yang ada, mencakup, ada yang tampak atau dunia empiris, dan ada yang tidak tampak atau alam metafisika. Yang kedua, objek formal filsafat pendidikan Islam adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan objektif tentang pendidikan Islam untuk dapat diketahui hakikatnya. Objek formal dibagi menjadi dua kerangka, yaitu yang pertama, makro adalah melihat filsafat pendidikan Islam dari sudut teoretis filosofis serta mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan biasa, yang mana mengkaji tiga objek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Objek yang kedua, yaitu mikro, adalah melihat objek filsafat pendidikan Islam dari segi praktis, pragmatis, dalam sebuah proses pelaksanaannya. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama,
ontologi ilmu pendidikan yang membahas hakikat, substansi, dan pola organisasi ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, epistemologi ilmu pendidikan yang membahas hakikat, objek formal, dan materi ilmu pendidikan Islam. Yang ketiga, metodologi ilmu pendidikan yang membahas hakikat, cara-cara kerja dalam menyusun pendidikan Islam. Yang keempat, aksiologi ilmu pendidikan yang membahas hakikat, nilai-nilai kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan Islam. Metode filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, metode pencarian bahan. Untuk mencari bahan-bahan yang bersifat tertulis dapat dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Untuk Al-Quran dan Al-Hadis dapat digunakan jasa ensiklopedia Al-Quran semacam Mu'jam Al-Mufahrus li Al-Fat Al-Quran Al-Karim karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi dan Mu'jam Al-Mufahrus li Al-Fat Al-Hadis karangan Wayne Singh. Yang kedua, bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengembangan filsafat pendidikan. Dalam hal ini dapat berupa bahan tertulis yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang disertai pendapat para ulama serta para filosof. Yang ketiga, metode pembahasan. Terdapat metode analisis sintesis, yaitu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif, deduktif, dan analisa ilmiah. Yang keempat, pendekatan ini biasanya diperlukan dalam analisa dan berhubungan dengan teori-teori keilmuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu pula. Peranan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, menunjukkan bahwa potensi pembawaan manusia tidak lain adalah sifat-sifat Tuhan atau al-asma al-husna, dan dalam mengembangkan sifat-sifat Tuhan tersebut dalam kehidupan konkret tidak boleh mengarah kepada menodai dan merendahkan nama dan sifat Tuhan. Yang kedua, menunjukkan problema yang dihadapi oleh pendidikan Islam sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam dan berusaha untuk mendalami duduk masalahnya. Yang ketiga, memberikan pandangan tertentu tentang manusia menurut Islam, pandangan tentang hakikat manusia berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Yang terakhir, memberikan informasi apakah proses pendidikan Islam yang berjalan selama ini mampu mencapai pendidikan Islam yang ideal atau tidak, dengan merumuskan di mana letak kelemahannya. Dengan demikian bisa memberikan alternatif pengembangan dan pengembangannya. Sekian analisis konsep dasar filsafat pendidikan Islam yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.